Halo semuanya, selamat pagi. Saya ucapkan dari kota Surabaya. Sekarang ini saya sudah berada di depan stasiun Surabaya Gubeng. Dan pada perjalanan kali ini saya akan naik kereta menuju ke timur Pulau Jawa, yaitu kereta api Probowangi dari Surabaya Gubeng tujuan stasiun Ketapang. Nah, gimana untuk perjalanan naik kereta api Probowangi? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Jadi di kota Surabaya ini terdapat dua stasiun besar ya sebagai keberangkatan kereta api jarak jauh. Yang pertama ada stasiun Surabaya Pasar Turi, itu untuk keberangkatan kereta-kereta di jalur lintas utara, dan juga ada stasiun Surabaya Gubeng. Ini stasiun untuk keberangkatan kereta-kereta menuju jalur lintas selatan. Lalu untuk stasiun Surabaya Gubeng sendiri ada dua pintu keberangkatan ya. Ini adalah stasiun Surabaya Gubeng Lama. Kalau stasiun Gubeng Lama biasanya digunakan untuk keberangkatan kereta-kereta lokal dan lain-lain. Ada juga untuk keberangkatan kereta api jarak jauh, biasanya lebih banyak di stasiun baru yang di seberang sebelah sana. Kalau ini bangunan lama dari stasiun Surabaya Gubeng, dan untuk kereta api Probowangi nanti akan disiapkan masuk di jalur 6. Jadi kita nyebrang ke arah stasiun bangunan baru ya teman-teman. Ya, kita bisa lihat sendiri, ini penumpang kereta api Probowangi arah ke Ketapang. Rame banget teman-teman, karena memang kereta api Probowangi ini setiap hari selalu dipenuhi oleh penumpang. Nah, untuk susunan rangkaian kereta api Probowangi saat ini, di paling depan itu ada lokomotif. Di belakang lokomotif ada kereta ekonomi 1, 2, 3. Di belakang kereta ekonomi 3 terdapat kereta restorasi pembangkit. Lalu ada kereta ekonomi 4, 5, 6 ya. Saya duduk sekarang di kereta ekonomi 6 dengan nomor kursi 2324. Jadi masuknya di depan. Jadi di samping saya sudah berada rangkaian kereta api Probowangi yang akan membawa saya menuju ke Banyuwangi, Ketapang. Dan untuk kereta api Probowangi ini adalah kereta termurah dari arah Surabaya menuju ke timur, seperti ke arah Jember, lalu ke arah Banyuwangi. Dan untuk kereta api Probowangi juga, ini harga tiketnya hanya Rp56.000 saja. Sehingga memang untuk kereta api Probowangi juga bisa dibilang adalah kereta idola, seperti kereta api Airlangga dari Jakarta ke Surabaya, tapi rutenya berbeda. Kereta PSO atau Public Service Obligation
atau kita sebut juga kereta bersubsidi. Dan untuk kereta api Probowangi akan diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng pada pukul 05.30 waktu Indonesia Barat, menempuh waktu sekitaran 7 jam 10 menit. Diperkirakan nanti akan tiba di stasiun Ketapang Banyuwangi pada pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Dan untuk kereta ekonomi 6 pada saat ini adalah K3 06579 KTG, yang dimana K3 merupakan kode sarana kereta ekonomi, 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif, 65 adalah tahun pertama dinas di 1965. Jadi untuk rangkaian kereta ini udah tua banget teman-teman, udah lebih dari 50 tahun. 79 adalah nomor absennya ke 79. KTG sendiri adalah kepemilikan dari sarana ini Depo Ketapang atau Banyuwangi. Lalu di atas sebelah sini itu terdapat sebuah kode trainmark di mana menandakan bahwa sarana rangkaian ini sebenarnya bisa dipacu sampai dengan kecepatan 100 km per jam. Tapi pada realitanya kereta api Probowangi ini hanya diperbolehkan berjalan di angka 90 km per jam saja. 36 sendiri adalah berat maksimalnya 36 ton dan 5 adalah tipe roda atau bugi K5. Pada pukul 5.35 diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di Banyuwangi Ketapang dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu. Ralat sedikit ya teman-teman, ternyata berangkatnya itu mundur 5 menit dari grafik sebelumnya, yaitu pukul 5.35. Tadi saya nyebutnya jam 5.30 tepat ya, padahal mah udah mundur gitu loh jadwalnya. Ya wes lah, dan sekarang saya masih berlanjut bareng sama Pak Alif. Ya, jadi sekarang ini kita sudah berbelok ke arah kiri, percabangan menuju ke arah Sidoarjo. Jadi untuk kereta api Probowangi ini selain bisa naik dari stasiun Surabaya Gubeng, bisa juga naik dari stasiun Wonokromo teman-teman. Sekarang kita sudah tiba di stasiun Grati, dan di Grati sini akan bersilang dengan kereta api Ranggajati dari arah Jember tujuan ke arah Cirebon. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 7.47. Kereta api Probowangi yang saya naiki kini telah tiba di stasiun Probolinggo. Nah, untuk stasiun Probolinggo ini biasanya ada pergantian kru seperti pergantian masinis teman-teman. Dan kadang juga
kondektur diganti. Jadi dari arah Surabaya menuju Probolinggo digantikan dan dari Probolinggo akan membawa sampai ke Jember. Seperti itu kurang lebih. Tapi nggak tahu ya untuk kereta api Probowangi ini dinesannya seperti apa. Dan untuk stasiun Probolinggo juga di sini tadi banyak yang naik turun, di mana banyak penumpang dari arah Surabaya turun di Probolinggo dan dari Probolinggo mungkin ada juga yang naik menuju Jember ataupun Ketapang, karena memang stasiun Probolinggo menurut saya memiliki segmen pasar yang baik, di mana stasiun Probolinggo ini banyak juga digunakan naik turun untuk para wisatawan lokal ataupun wisatawan mancanegara yang hendak menuju ke Taman Nasional Bromo ya. Jadi apabila teman-teman mau ke Taman Nasional Bromo atau mau hiking, kalian bisa turun di stasiun Probolinggo ini ataupun juga dari Malang. Nah, untuk kereta api Probowangi ini akan berhenti di stasiun Probolinggo lumayan lama sampai dengan pukul 8.01 karena di sini akan tunggu bersilang dengan kereta api Logawa dari stasiun Jember tujuan stasiun Purwokerto. Nah, ini dia sudah masuk di jalur 1 kereta api Logawa dari arah Jember tujuan ke Purwokerto. Kereta api Logawa ini membawa 2 kelas layanan. Ada kereta kelas ekonomi. Ekonominya itu sama persis seperti kereta api Probowangi, tapi harga tiketnya tidak murah dikarenakan kereta api Logawa ini termasuk ke dalam kereta non PSO atau kereta komersil. Selain itu juga ada kereta kelas bisnis, kereta kelas langka. Kalau nggak salah untuk kereta api Logawa ini membawa 3 kereta kelas bisnis ya. Kita bisa lihat juga itu untuk masinis kereta api Logawa diganti ya. Nah, itu dia pergantian masinis antara masinis kereta Logawa dari arah Jember turun di Probolinggo ini dan digantikan menuju arah Surabaya. Setelah selesai naik turun penumpang dan juga bersilang kereta api Logawa, kereta api Probowangi diberangkatkan kembali dari stasiun Probolinggo jam 8.01 tepat. Ya, sekarang waktu menunjukkan pukul 8.35. Perjalanan kereta api Probowangi yang saya naiki telah tiba di stasiun Klakah, dan Klakah ini memasuki wilayah Lumajang ya teman-teman. Nggak banyak kereta yang berhenti di stasiun Klakah ini. Kalau untuk kereta-kereta kelas eksekutif kayaknya pada melintas langsung deh. Cuman nggak tahu ya untuk sekarang. Padahal mungkin untuk Lumajang ini memiliki segmen pasar yang cukup baik. Dikarenakan tadi juga di stasiun Klakah ada penumpang kereta api Probowangi yang naik turun. Sekarang ini jam 9.10 sudah tiba di stasiun Tanggul, dan stasiun Tanggul sudah memasuki Kabupaten Jember ya teman-teman.
Jadi apabila tadi di Klakah itu masih masuk Lumajang, di Tanggul ini sudah memasuki kawasan Jember. Jadi sekarang ini saya sudah memesan satu menu makanan. Ini nasi telur kulit crispy. Jadi apabila teman-teman itu malas ke kereta restorasi, bisa memesan lewat Prama-Prami yang berkeliling, ataupun juga teman-teman bisa order melalui aplikasi KAI Akses di menu Rail Food. Ini harganya Rp28.000 dan untuk porsiannya seperti ini. Namanya nasi telur kulit crispy, di mana ada satu porsi nasi, ada telur, ada kulit crispy, dan ada sambal juga. Bismillahirrahmanirrahim, mari makan. Ini telurnya pakai irisan bawang, jadi wangi bawang juga. Untuk sambalnya ini sambal bawang putih. Sambalnya enak, lumayan pedas sedikit. Dan kita coba kulit crispy-nya ya. Cocol sambal. Pada pukul 9.32 perjalanan kereta api Probowangi yang saya naiki kini telah tiba di stasiun Rambi Puji, dan stasiun Rambi Puji merupakan salah satu stasiun besar yang ada di Daop 9 Jember. Mirip-mirip lah seperti stasiun Jember, dan juga untuk lokasi stasiun Rambi Puji ini dekat dengan pusat keramaian. Ya mirip-mirip lah stasiun Rambi Puji ini macam stasiun Lempuyangan gitu ya. Hanya saja untuk stasiun Rambi Puji tidak melayani keberangkatan awal kereta api. Untuk kereta-kereta yang startnya dari Jember, berangkatnya itu dari stasiun Jember. Dan untuk stasiun Jember sendiri, lokasinya kurang lebih sekitar 10 menitan lah dari stasiun Rambi Puji ini. Nah teman-teman, itu sudah mulai ada penumpang yang mempersiapkan diri di peron jalur 2 ya. Karena di sini kereta api Probowangi akan berhenti sekitaran 10 menit ke depan untuk bersilang dengan kereta api Sri Tanjung dari stasiun Ketapang tujuan stasiun Lempuyangan Yogyakarta. Ya, inilah dia kereta api Sri Tanjung dari stasiun Ketapang tujuan stasiun Lempuyangan. Dan lokomotifnya itu double traksi ya teman-teman, membawa 2 lokomotif seperti itu. Untuk kereta api Sri Tanjung ini adalah kereta full ekonomi bersubsidi juga, sama seperti kereta api Probowangi. Untuk kereta api Sri Tanjung harga tiketnya murah juga, dari arah Ketapang menuju Lempuyangan Yogyakarta hanya Rp94.000 saja. Diberangkatkan kembali dari stasiun Rambi Puji pukul 9.46. Ini sudah lambat 2 menit teman-teman. Pada pukul 9.55 perjalanan kereta api Probowangi yang saya naiki telah tiba di stasiun Jember, dan ini adalah pusat dari Daop 9 di kota Jember. Nah, untuk stasiun Jember ini juga melayani beberapa kereta yang start dari sini, seperti kereta api Ranggajati dari stasiun Jember tujuan stasiun Cirebon, lalu ada kereta api Pandalungan dari stasiun Jember tujuan stasiun Gambir, ada juga kereta api Logawa dari stasiun Jember tujuan stasiun Purwokerto. Sedangkan untuk beberapa kereta lainnya itu start dari arah Ketapang Banyuwangi, seperti kereta api Probowangi, kereta api Tawang Alun, kereta api Belambangan Ekspres, dan kereta lainnya. Nah, di antara stasiun-stasiun yang tadi sudah kita lewati, stasiun Jember ini memiliki segmen pasar penumpang yang
jauh lebih tinggi dibandingkan stasiun lainnya. Karena memang untuk kereta dari arah Ketapang Banyuwangi dan juga kereta dari arah Jember, dari sini itu selalu rame sama penumpang ya teman-teman. Terutama untuk penumpang dari arah Jember menuju ke arah Surabaya, itu nggak pernah sepi. Di stasiun Jember ini juga terdapat pemeriksaan rangkaian, ditambah lagi juga ada pergantian kru seperti kondektur, masinis, dan juga polsuska. Tadi saya mendapat informasi dari kondektur yang sebelumnya itu sudah berpamitan dan katanya nanti akan digantikan oleh rekan yang bertugas. Di sini juga ada pengisian air ya di atas. Tuh. Dan stasiun Jember ini juga memiliki halaman yang cukup luas teman-teman. Kita bisa lihat ya, di sana itu ada jalur 1, ini jalur 2, ini jalur 3. Lalu ada jalur 4, 5, 6. Itu digunakan untuk penyimpanan sarana kereta yang sedang tidak berdinas seperti itu ya. Jadi untuk rangkaian kereta api Ranggajati, kereta api Logawa, dan kereta api Pandalungan, serta kereta lokal Pandanwangi, itu parkir di sebelah sini. By the way, untuk kereta api Probowangi juga harga tiketnya ya dari arah Surabaya menuju Jember ini ada tarif parsial seharga Rp29.000. Dari arah Jember ke arah Banyuwangi juga sama Rp29.000, sedangkan kalau full trip Rp56.000. Sekarang ini sudah jam 10:23, kita tiba di stasiun Kalisat ya. Ini sudah lepas dari stasiun Jember dan dari arah Kalisat menuju ke arah Banyuwangi itu nanti akan melalui salah satu jalur ekstrim di Daop 9 yang memiliki kontur tanah naik turun dan lintasan yang berkelok-kelok, terutama nanti setelah dari arah Garahan ke arah Merawan ya teman-teman. Nah, untuk perjalanan juga dari arah Kalisat ini akan didominasi tanjakan sampai dengan ke Merawan nanti ke titik tertinggi di Daop 9 ya. Dan asli teman-teman, jam 10, setengah 11 lah ya di area Jember sini. Ini panas banget. Padahal untuk kondisi di ruangan di dalam kereta itu nggak begitu dingin, ya pas lah AC-nya. Tapi begitu keluar, langsung keringetan kayak gini.
Sekarang jam 11 lebih 13. Ini sudah tiba di stasiun Kalibaru. Di sini kita bersilang dengan kereta Pandanwangi. Nah, jadi ini dia untuk kereta Pandanwangi. Kereta Pandanwangi merupakan kereta lokal dari arah Ketapang menuju ke arah Jember. Dan untuk kereta api Pandanwangi ini hanya ada satu train set saja ya teman-teman. Sehingga digunakan PP seperti itu. Dari arah Jember ke arah Banyuwangi, terus ke arah Jember lagi, dan ya seharian bolak-balik seperti itu. Oke teman-teman, jadi ini dia untuk interior dari kereta Probowangi kelas ekonomi dengan kapasitas tempat duduk 106 kursi. Untuk konfigurasi kursinya 2-3 dan saling berhadap-hadapan. Lalu di atas sebelah sini terdapat rak bagasi untuk nyimpan barang-barang penumpang. Ada juga AC split sebanyak 6 buah, di ujung belakang 2, di tengah 2, dan di ujung depan 2. Tapi ini tuh ada kekurangan ya teman-teman. Di mana untuk rak bagasi sendiri ini hanya sampai di nomor 22D, karena memang di nomor 23 dan 24 kabinnya menyempit ke bawah sehingga tidak memungkinkan untuk memperpanjang rak bagasi tersebut. Ya, sehingga untuk barang bawaan saya dan juga Mas Alif ini harus ditaruh di sini, sedikit agak repot memang. Untuk jarak antar kursi kurang lebih seperti ini. Apabila saya perhatikan ya, di jarak antar kursi ini lebih sempit dibandingkan dengan kursi yang lainnya.
Ini bukan dengkul ketemu dengkul lagi sih, udah bablas dengkulnya. Lalu di sebelah sini juga terdapat meja kecil untuk nyimpan botol minuman, barang-barang kecil, dan lain-lain. Ada 2 buah stop kontak untuk ngecas HP, tablet, ataupun laptop. Ditambah lagi terdapat sebuah gantungan untuk menggantung plastik dan lain-lain. Ada juga tirai untuk menutup kaca. Nah, untuk toilet pada kereta api Probowangi kelas ekonomi ada di 2 sisi ruangan ya. Ada toilet duduk dan juga toilet jongkok. Tapi yang dekat dengan seat saya sekarang ini adalah toilet jongkok. Kita lihat dulu aja yuk. Nah, jadi ini dia untuk toilet pada kereta api Probowangi kelas ekonomi di salah satu sisi ruangannya. Untuk toilet jongkok, ini menurut saya geraknya lebih leluasa dan luas toiletnya standar. Di sebelah sini terdapat sebuah cermin yang ukurannya standar. Ada tempat tisu, ada mini wastafel, tabung sabun, jet shower, kloset jongkok. Di sini tombol flush untuk membilas, ada sebuah pegangan, ada tong sampah, dan terdapat juga pewangi ruangan, serta ada gantungan juga untuk menggantung pakaian. Sekarang waktu menunjukkan jam 11:38, sudah tiba di stasiun Kalistayo. Di sini lumayan banyak ternyata yang turun teman-teman, dan untuk kereta api Probowangi akan berhenti sampai dengan pukul 11:50. Gak salah dengar, di sini berhentinya lumayan lama, sekitar 10 menitan. Karena memang kereta api Probowangi akan tunggu bersilang dengan kereta api Wijaya Kusuma yang merupakan kereta dengan kelas tertinggi dari arah Banyuwangi menuju ke arah Jember ya. Kereta Wijaya Kusuma membawa 2 kelas, eksekutif dengan kereta premium. Ya, inilah dia untuk kereta api Wijaya Kusuma. Dan ini itu masih menggunakan K109 bekasnya kereta Gajayana, dan menjadi salah satu kereta eksekutif yang menurut saya terbaik sih pada masanya. Keren ya, K109 nyantolnya lama banget, tapi udah ada mix juga tuh, ada kereta eksekutif kaca-kaca lebar. Oke teman-teman, sekarang ini waktu menunjukkan pukul 12:06 ya. Dan sesaat lagi itu kereta ini akan tiba di stasiun Rogojampi, lalu Banyuwangi Kota, dan tujuan akhir stasiun Ketapang. Sehingga sebelum tiba di tujuan akhir, saya mau share dulu beberapa poin yang bisa jadi kesimpulan dalam perjalanan kali ini. Yang pertama, kereta api Probowangi adalah kereta yang melayani rute dari stasiun Surabaya Gubeng menuju ke stasiun Ketapang Banyuwangi, dan hanya terdapat 1 kelas saja, yaitu kereta ekonomi dengan kapasitas tempat duduk 106 kursi, dan ini merupakan kereta ekonomi bersubsidi, kereta PSO Public Service Obligation, yang dimana harga tiketnya itu murah banget ya, hanya Rp56.000 saja untuk rute sejauh dari Surabaya ke Ketapang yang kira-kira sekitaran 300 km. Ini masuknya udah murah banget sih ya teman-teman. Lalu untuk kereta api Probowangi ini juga merupakan kereta termurah dari arah Surabaya menuju ke Ketapang. Dan untuk kereta api Probowangi adalah kereta yang menurut saya okupansinya bagus banget, karena memang dari arah Surabaya tadi banyak yang turun di Probolinggo, lalu dari Probolinggo banyak yang naik ke arah Jember, dan di Jember banyak yang turun. Dan ini sisanya penumpang akan turun mungkin di sekitaran Rogojampi, Banyuwangi Kota, ataupun juga di stasiun Ketapang. Okupansinya ini mantap ya, karena harga tiketnya itu murah. Kita juga harus sadar bahwa harga tiket dari kereta ini murah banget, sehingga ada harga, ada rupa. Harganya murah, keadaannya seperti ini, seperti itu ya. Lalu untuk
sarana di kereta ekonomi 6 saat ini menurut saya pribadi dari guncangannya agak kasar karena memang berasa banget bahwa roda yang ada di bawah kita itu sedikit benjol karena selama di perjalanan ada suara gemuruh seperti duk 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 seperti itu ya. Ditambah lagi juga untuk kekedapan suara ya normal-normal aja sih, nggak begitu kedap, masih cukup berisik, dan dari pendingin ruangan ini agak gerah menurut saya pribadi. Ini pun agak keringetan dikit. Tapi ya so far untuk perjalanan ini aman dan perjalanannya juga menyenangkan. Tadi juga bertemu beberapa momen persilangan, ditambah lagi kita bisa melihat indahnya alam di Daop 9. Dimulai dari petak Garahan, Merawan, kita juga bisa melihat terowongan dan itu cakep banget. Sesaat lagi akan tiba di tujuan saya di Ketapang, jadi saya mau siap-siap dulu. Kereta api Probowangi akan tiba di stasiun tujuan akhir Ketapang. Sebelum turun, mohon periksa dan teliti kembali barang-barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. In a few minutes, Probowangi train will arrive at stop at Ketapang. Alhamdulillah, pukul 12:40 sekarang sudah tiba di stasiun Ketapang. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan sejauh dari Surabaya menuju ke Ketapang, sekarang saya sudah tiba di tujuan akhir dan berakhir sudah perjalanan naik kereta api Probowangi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.